Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la yakhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini Allah ridhoi, Allah berkahi dan menjadikan diri kita lebih bernilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amalia subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian syarah kitab Hisnul Muslim. Masih di bab muqaddimah mengenai fawaidul dzikri wad du'a, faidah-faidah zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-16, anna dzikra ra'sul usuli. Zikir itu adalah kepalanya atau induknya segala prinsip, segala asal. Wa tariqu ammati ta'ifah, dan merupakan jalan yang dilewati oleh sekelompok manusia. Wa mansyudul wilayah, dan hanya dengan zikirlah maka kita akan meraih ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faman fataha lahu fihi faqad fataha babad dukhuli 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa yang pintu zikirnya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ia akan masuk pada pintu Allah atau masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, siapa yang hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya, maka itu menjadi pintu masuk Allah kepada dirinya. Fal yatatahhar wal yadkhul ala rabbih yajidu indahu kullama yuridu fa in wajada rabbah. Yajidu kulla syai'in wa in fatahu rabbuhu fatahu kulla syai'. Sehingga sebaliknya, jika seseorang memutuskan dirinya untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka putuslah pintu masuknya atau kesempatan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Maka dari itu, az-zikru rasul usuli, zikir itu menjadi kepalanya, menjadi pokok dari segala pokok. Yang ke-17, anna dzikra yajma'ul mafruq atau mafruq ya.
wa yufarriqul mujtama' wa yuqarribul ba'ida wa yub'idul qarib. Sesungguhnya zikir itu menyatukan yang tercerai, menceraikan yang terkumpul, wa yuqarribul ba'id wa yub'idul qarib, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dalam artian fayajma'u ma tafarraqa 'alal 'abdi min qalbihi wa iradatihi wa yufarriqu majtama'a 'alaihi minal humumi wal gumum. Jadi zikir itu menyatukan hati dengan kecenderungannya yang tercerai-berai, juga dapat mengusir yang sudah terkumpul dalam dirinya segala bentuk hal yang tidak mengenakan. Minal humumi wal gumum, seperti halnya kegelisahan ataupun ataupun kecemasan, wal ahzani wal hasarat, ataupun juga bisa mengusir segala bentuk ketakutan. Makanya kalau ulama kita mewariskan doa dalam akhir atau selesai surat Yasin kan, ada itu. Di antaranya apa? Farij 'anna humumana, kan gitu ya. Allahumma taqabbal qira'ata Yasin dan seterusnya. Kemudian ada kalimat farij 'anna, ada yang diulang ya mufarriju farij, ada yang mufarriju farij, ada yang seperti itu. Ada juga yang biasa seperti biasa kita pakai Allahumma ya mufarrijal humum, wahai Allah yang memecah kecemasan, kegelisahan, farrij 'anna humumana, cerai-beraikanlah, pecahkanlah. Itu dengan zikir. Kemudian yang ke-18, anna dzikra yunabbihul qalba min naumihi. Zikir itu dapat membangunkan hati dari tidurnya yang lelap, dari tidur yang lelap. Wa yuqidhuhu min sanatihi. Zikir juga membuat hati selalu terjaga dari rasa kantuk. Maka ketika seseorang yang rajin berzikir, kemudian basah bibirnya, nyambung dengan hatinya, lama-lama kantuk dan terus akhirnya sampai tertidur, bahkan itu sebuah kemuliaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu di sosial media, tidak tahu kapan itu terjadinya, sedang taklim seperti ini, baru muqaddimah, si mubalik itu baru sampai ke kalimat contoh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas yang ketiga kali la ilaha, langsung dia terjatuh ke arah kiri, langsung najah, pelepas, langsung dirangkul karena duduknya di atas kursi. Meninggal dalam keadaan bibirnya basah selepas mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang kita harapkan. Ini menjadi jaminan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia basah mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Yang ke-19, anna dzikra syajaratun tuthmirul ma'arif. Zikir adalah pohon yang dapat membuahkan banyak makrifat, pengetahuan tentang Allah. Sangat logis, sangat masuk akal. Bagaimana bisa seseorang yang tidak pernah mengucapkan asma Allah, dia kenal dengan Allah? Barang siapa yang kenal dengan sesuatu, dia pasti tahu sebutan tentang sesuatu. Maka perbanyaklah itu. Jadi dalam hal ini zikir menjadi buah yang banyak, zikir yang amalan yang dapat membuahkan pengetahuan tentang Allah. Makanya dalam Quran juga banyak seruan untuk kita berzikir dalam segala posisi. Baik zikir yang sifatnya tafakur tentang alam, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab.
Siapa ulul albab? Siapa ulul albab? Secara bahasa ulul albab itu manusia berpikir, ya kita kalau mau berpikir. Tapi dalam konteks ayat itu siapa yang dimaksud orang yang berpikir atau istilahnya ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah dalam keadaan duduk, wa qu'udan atau berbaring, wa qu'udan duduk ataupun wa 'ala junubihim sambil berbaring. Sambil tegak, sambil duduk, sambil berbaring. Menatap alam, melepas ke arah SPP situ melihat di siang hari, di waktu langit sedang bersih, suasana atau cuaca sedang terang. Keluarlah ucapan dari ulul albab apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itulah ciri orang yang berpikir tafakur bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sia-sia dengan apa yang Dia ciptakan kepada kita. Kalau kita mengatakan kita nyesal, kita sakit atau kita sial, naudzubillah min dzalik, tidak ada. Maka dari itu basahilah bibir kita dengan berzikir. Apa saja? Asmanya banyak. Dalam Quran surat Al-Hasyr, Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malik. Dialah Allah yang malik. Terus disebutlah Asmaul Husna. Siapa Asmaul Husna itu menjadi salah satu zikir, rentetan zikir yang sangat dianjurkan. Malahan sebelum kita bermohon kepada Allah, zikirlah dengan Asmaul Husna. Kita minta rezeki kepada Allah, ucapkan Asmaul Husna, ya Allah ya Razzaq, Allahumma rzuqni, dan seterusnya. Yang ke-20, an-nadzakira qaribun min madhkurihi wa madhkurihi ma'ahu. Wa hadhil ma'iyyatu ma'iyyatul wilayah wal mahabbah wan nusrah wat taufiqi liqaulihi ta'ala innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum tuhsinun. Orang berzikir itu mengingat Allah, yang mengingat Allah itu sangat dekat dengan Allah. Siapa Allah? Allah yang diingatnya, sehingga Tuhannya yang diingatnya akan selalu bersamanya. Kebersamaan inilah yang menjadi kebersamaan yang Allah janjikan, Allah tegaskan dalam firman-Nya, sebagaimana dalam Quran surah An-Nahl surat ke-16 ayat 128. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqau, bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau sudah seperti ini, orang yang berzikir karena takwa, dari awal sudah dijelaskan di antara makna takwa itu kata Nabi, at-taqwa hahuna, di sini. Artinya selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dengan penuh keyakinan, muncullah kalimat seperti dalam surah At-Taubah ayat 40. La tahzan, jangan pernah kamu takut, innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Ini lagi sulit, Allah bersama kita, tapi tidak pernah selama ini atau sebelumnya ingat dengan Allah. Inilah ciri orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang ke-21, an-dzikra ya'dilu darba bis-sayfi fi sabilillahi ta'ala ba'da nafaqatil amwal. Sesungguhnya pahala zikir itu dapat mengimbangi pukulan pedang pada jalan Allah pada saat kita berperang di jalan Allah. Ba'da nafaqatil amwal, setelah menginfakkan harta. Saking besarnya pahala zikir di sisi Allah, dengan ikhlas karenanya, maka pahalanya mengimbangi pahala tebasan pedang terhadap seseorang yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-22, an-dzikra ra'sus syukri, sesungguhnya zikir adalah induk dari rasa syukur. Fama syakarallah man lam yadhkurhu,
maka tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berzikir kepadanya. Para ulama menyatakan zikir itu ada 3, bil qalbi, bil lisan, bil a'mal. Bil qalbi dengan keyakinan dan dalam hati senantiasa tertancapkan Allah yang maha besar. Dalam hati kita ketika mengucapkan Allahu Akbar atau la ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan selain Allah, tidak pernah kosong hatinya. Kemudian secara lidah itu tadi la ilaha illallah. Itu tanda syukur, karena syukur juga kata para ulama ahli akhlak, ahli di bidangnya, syukur itu ada 3, syukrun bil qalbi, wa syukrun bil lisan, wa syukrun bil arkan. Ada syukur dengan hati, yakni meyakini bahwa segala karunia itu berasal dari Allah. Kemudian syukur dengan lisan, mengucapkan zikir bi kalimati hamdalah, mengucapkan alhamdulillah. Habis makan beratep, alhamdulillah. Itu syukur secara lisan. Syukur bil a'mal, bil arkan, dengan perbuatan. Refleksikan segala apa yang menjadi kenikmatan Allah dalam jalan Allah atau di jalan Allah. Kita diberi sehat, manfaatkan untuk ibadah. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya baju bagus, celana bagus, pakaian bagus, pakai ibadah kepada Allah, tanda bersyukur. Ini giliran ke kantor baju bagus, ke masjid baju belel, pakai sarung tak kenal gosokan, dijingo dari dekat pecah per, malulah. Dengan dalil yang hebat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah mah tidak melihat bentuk wajah kita, potongan badan kita, setelan kita. Iya benar, yakin. Tapi alangkah kurang ajarnya kita berpantas-pantas dengan sesama manusia, tapi dengan Allah jauh dari nilai kepantasan. Ini sekedar mengingatkan. Bahkan Nabi itu punya jubah khusus. Ada jubah harian, jubah mingguan, jubah tahunan. Jadi dalam hal ini kita merasa bersyukur kepada Allah, diantaranya secara arkan itulah, pakailah apa yang ada diri kita yang terbaik, sampai-sampai bersedekah pun yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Makna dari ayat ini, kalau ada orang meminta kepada kita yang terbaik, yang tersayang dari diri kita, kalau memang kita niatnya karena Allah dan memang itu dari Allah, kan juga lah, baru kita dinyatakan orang beriman. Maka nanti kalau ada kesempatan kita akan membahas tentang macam-macam orang, derajat orang yang rajin berinfak itu. Ada yang dermawan dan lain sebagainya, 4 macam. Kemudian yang ke-23, anna akramal khalqi 'alallahi ta'ala minal mu'minin man la yazalu lisanuhu ratban min dzakari. Sesungguhnya makhluk beriman yang paling mulia di sisi Allah adalah seseorang yang lisannya senantiasa basah untuk berzikir kepadanya. Fa innahu abqahu fi amrihi wa nahihi wa ja'ala dzikruhu syi'aruhu. Karena dia senantiasa menetapi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, di samping menjadikan zikir sebagai slogan, sebagai syiar. Nah, boleh syiar zikir, tapi jaga dulu hati. Maksudnya apa? Ketika kita mau melantunkan zikir-zikir, mantapkan dulu hati karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti terpeleset kepada perangkap setan laknatullah. Rajin berzikir tapi ujung-ujungnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Karena ada peribahasa seperti ini, Pak, di zaman modern sekarang, di zaman sosial media sekarang. Tidak ada sesuatu yang kau lantunkan kecuali ingin didengarkan. Tidak ada sesuatu yang kau tampilkan kecuali ingin diperhatikan. Ini sebagai konsekuensi sosial media, dikit-dikit upload. Oh, nginget ke orang zikir, nginget ke orang ibadah, tapi tak dibaca dulu. Coba baca dulu.
Yang lebih parah lagi, dia membaginya, dia tetap mengamalkannya, itu kebaikan. Maka bagilah, share-lah, bacalah sebelum kita bagi. Itu pelajaran bagi kita, Pak ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-24. Anna fil qalbi qaswatun la yudhibuha illa zikrullah. Sesungguhnya dalam hati terdapat sesuatu yang keras atau ada kekerasan yang tidak bisa dihilangkan illa zikrullah, kecuali illa bizikrillah, maksudnya kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hati ini, Pak, kalau tidak ada zikirnya maka menjadilah hati yang keras. Pepatah ulama mengatakan jumudul ain an kasratil qalbi. Salah satu ciri orang yang keras hati adalah tak pernah meneteskan air mata, khususnya dalam berzikir kepada Allah. Maka betapa bahagianya seseorang yang ketika diucapkan kalimat-kalimat Allah, asma-asma Allah, menghujam kepada jiwa, mematri kepada hati, melelehlah air mata. Ini yang di awal Quran surah Al-Anfal dinyatakan, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu. Hatinya itu terasa dipalu gitu kan, digedor. Akhirnya apa? Lelehan air mata keluar. Kalau tidak pernah keluar air mata dalam rangka taubat kepada Allah, berarti orang yang keras kepala nih, keras hati. Naudzubillah min dzalik. Maka ada pepatah ulama mengatakan, bangunlah di sepertiga malam sebagaimana perintah Allah, fatahajjad bihi nafilatan lak, dan seterusnya yang terpampang di situ di kaligrafi di dinding itu ayat tentang tahajud. Basahi tempat sujudmu itu dengan air matamu setelah kamu melakukan pertaubatan kepada Allah. Salat sunnah taubat, sholli sunnat taubat, rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Rakaat pertama surah Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat kedua surah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Sudah itu bacalah istighfar. Boleh istighfar pendek, istighfar panjang boleh. Kemudian sudah itu baru lanjut sholat tahajud. Basahi supaya hati ini lembut. Kemudian berikutnya anna fil qalbi yang ke-25, anna dzikra syifaa'un lil qalbi wa dawa'uh. Zikir merupakan obat dan penyembuh hati. Wal ghaflatu maradhuh wal qulubu maridah. Sementara ada hati yang lalai, maka obatnya adalah zikir. Semua hati dalam kondisi mengidap penyakit, maka obatnya, kesembuhannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-26, anna dzikra aslul muwalatillahi ta'ala azza wajal. Sesungguhnya zikir adalah induk kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana atau dengan kata lain, orang yang setia, yang loyal kepada sesuatu, rajin menyebutnya, rajin mengikutinya. Maka jadilah orang yang punya loyalitas total kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah orang yang bertakwa dimanapun berada. Sebagaimana pesan Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian yang ke-27, annahu mastujlibat ni'amullahi ta'ala. Sesungguhnya tiada sesuatu yang paling hebat dalam mendatangkan nikmat Allah, dan tiada sesuatu yang paling mujarab dalam menghalangi bencana-bencana Allah, illa bidzikrillahi ta'ala, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Nah katanya Pak, mana ada bencana lah zikir, kita lah zikir habis-habisan malah. Dari mulai zikir yang panjang sampai yang pendek masih datang bencana. Itu lain dari kuasa kita. Jangan nyalah ke zikir.
Seperti ada kejadian di Sukabumi, banjir kemarin itu. Teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga Allahu Akbar loh di Pelabuhan Ratu ombak datang tambah besar seperti halnya tsunami. Naik ke arah bukit dikit ada pergeseran tanah. Nah, ini kan Pak musibah tuh ada gempa. Kalau gempa mah goyang dulu Pak ya. Nah, gempa. Goyang dulu. Kemudian pengaruhnya jarang sampai retak. Paling bangunan, kalau tanah jarang. Sekarang ada pergeseran tanah. Yang paling besar kasus di Jawa Tengah kemarin. Berapa puluh hektar itu tanah menggeser. Itu musibah. Kita datang angin kencang, datang angin topan, datang banjir bandang, Allahu Akbar zikir. Ujinya menolak musibah. Bukan mah itu coy. Lain konteksnya. Maka panjang. Jadi orang yang malas berzikir tambah malas, tambah ngenyek. Berhentilah zikir. Zikir ngapa? Musibah tetap datang. Berhentilah Pak, itu setan, enggak usah didengar. Yang ke-28, az-zikru yujibu sholatallahi azza wa jalla. Zikir itu mewajibkan atau menjadikan keharusan datangnya sholawat dari Allah. Maksud sholawat dari Allah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya, ala zakir, bagi siapa yang senantiasa melakukan zikir itu. Bagaimana tidak, orang yang rajin sholawat dengan penuh keyakinan keimanan yang tepat, maka dia akan dirahmati Allah, dan di akhirat nanti dengan kuasa dan kehendak Allah mengizinkan Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Kemudian yang ke-29, anna man syaa'a ayyaskuna riyadal jannah. Sesungguhnya siapapun yang ingin berada di taman-taman surga, hendaknya selalu menghadiri majelis-majelis zikir. Nah, rajin ada kan majelis zikir yang dibuat formal, ada yang tidak formal. Nah, seperti yang kita lakukan setiap ba'da subuh Ahad, itu mah tidak formal. Ada yang dibuat formal, ada organisasinya. Majelis zikir, majelis taklim dan zikir, ada kan? Nah, boleh seperti itu, silahkan selama itu sesuai dengan kaidah-kaidah syar'iyyah. Kemudian yang ke-30, anna majalisa zikri majalisul malaika. Ketahuilah bahwa majelis-majelis zikir itu majelis para malaikat. Falaisa min majalisid dunya lahum majlisun illa majlisun yudhkarullah fihi kama warada fi qaulihi la ilaha illallah. Jadi para malaikat itu tidak mempunyai majelis di dunia ini. Karena malaikat itu kan lambang atau pertanda atau makhluk yang menandakan kebaikan. Jadi majelis malaikat itu majelisnya kebaikan. Majelis kebaikan adalah majelis-majelis zikrullah, majelis zikir. Oleh sebab itulah maka dalam sebuah hadis dikatakan innalillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikra. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yatufuna, yang senantiasa berkeliling fituruki, di jalan-jalan di muka bumi ini. Andai mata kita ini bisa melihatnya dengan kuasa Allah, bertebaran malaikat di mana-mana, di setiap jalan. Tapi yaltamisuna ahla dzikra, tapi mereka berkeliling untuk siapa? Untuk para hamba-hamba Allah yang menjadi ahli zikir. Kalaupun kelihatan ketika kita berzikir tadi, misalnya la ilaha illallah, berkeliling mereka di antara kita sambil mengiringi zikir kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, kenapa tidak bisa melihat? Itulah beda kita dengan dia. Dia kan makhluk gaib, kita makhluk syahadah. Itu dua perbedaannya. Sekali lagi ku sampaikan dalam majelis ini,
adalah pembohong besar meskipun jenggotnya panjang, sorbannya besar, mengaku dia pernah dan bisa ngobrol dengan malaikat atau jin. Tak ada. Gak kate kecuali melalui media. Ada orang dulu Pak pernah di suatu daerah sampai ada yang ngomong denganku datang ke rumah. Kan katanya aku nak ke tempat itu, udah usah disebut ke tempat. Dia tuh hebat, sampai di belakang rumahnya tuh ada musola, ada masjid, ahli zikir dia, baca ngobati, baca nyingojin. Kalimat itu, kok inget ke Pak? Sebaiknya kamu jangan ke situ. Apa? Bohong terbesar manusia ketika dia mengatakan bisa ngobrol langsung dengan makhluk Allah yang namanya jin. Pasti tetap berangkat. Berangkatlah dia ke situ, bukan sehat, duit habis, bukan habis ya karena orang kaya. Duit berkurang banyak, sehat tak kunjung tiba, sakit tambah jadi. Asa ketemu denganku belaham lehem tuh kemat-kemat tak lemah. Rupanya akhirnya ngaku nian. Nah, jelala jiku. Tak bohong Pak. Bisa kita ngobrol dengan jin tapi melalui media. Maka ada istilahnya kesurupan. Nah, ngobrol itu. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa tuh? Lagi lupa. Yang ke-31, Anallahu azza wa jalla yubahi malaikatu bizzakirin. Sesungguhnya Allah membanggakan orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikat. Andai kita tahu Allah tuh ngomong di hadapan para malaikat, yang malaikat itu hebat, tapi hebatnya malaikat monoton. Monoton itu apa? Malaikat memang diciptakan makhluk hebat. Kalau ada malaikat tak hebat, bukan malaikat. Sebaliknya setan itu makhluk jelek, makhluk jahat. Kalau ada setan baik, bukan setan. Tapi kita ini manusia mudzabdzabun bainal malaikati wal wasyayatin. Kita ini diciptakan Allah dikotomis antara malaikat dan setan, antara kebaikan dan kejahatan. Kadang-kadang kita baik ke malaikatan, kadang kita jelek ke setanan. Kalau baik terus salah bukan manusia, karena kita bukan malaikat, karena kita manusia. Maka ketika itu ada orang yang rajin berzikir dengan Allah, tahan bantingan dari godaan setan. Allah pamerkan tuh dengan kalimat ini. Wahai para malaikat nih, jamaah muhajirin ini. Aku bangga dengan mereka. Ngapa? Rajin berzikir, mengingatku. Kan jadi kebanggaan Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok ini. Nah, hadirin rahimakumullah, sisanya insya Allah tidak banyak masalah. Kan ku copy kepanjang, ku print out kepanjang, silahkan dibaca. Jadi ahad depan sudah masuk ke bagian yang bab baru mengenai di sini ini disebutkan waktu-waktu yang mustajab untuk berzikir dan seterusnya, tata caranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli zikir dan kita wafat meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan zikrullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk pagi ini, khutbah wa makadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.